Pada hari ini KSPI melaksanakan konferensi pers menjelang aksi besar-besaran dari buruh Indonesia yang akan melibatkan tidak hanya KSPI, tapi juga elemen-elemen gerakan buruh lain. Pada tanggal 12 April 2021, menyuarakan kepentingan buruh, yaitu menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Yang kedua, meminta pemerintah dan pengusaha untuk tetap membayarkan upah minimum sektoral. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ribu buruh akan demo hari Senin. Lalu apa sajakah tuntutannya? Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, mengatakan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada hari Senin 12 April. Aksi akan dilakukan secara fisik yang berpusat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Nantinya pun akan ada perwakilan sekitar 50 orang yang akan melakukan orasi di depan gedung MK pada hari Senin mulai pukul 9 pagi sampai dengan 1 siang, waktu Indonesia Barat. Akan diikuti kurang lebih 10.000 buruh di Indonesia, ada 20 provinsi dan 150 kabupaten dan juga kota. Aksi pusatnya di gedung MK, mungkin ada perwakilan dari daerah 50 orang dan sudah dirapid antigen, kata Said dalam konferensi pers virtual Minggu 11 April. Sisanya, aksi akan dilakukan secara menyebar, mulai dari kantor kepala daerah hingga aksi massa di 1.000 kawasan pabrik oleh para buruh. Puluhan ribu buruh itu di gerbang pabrik masing-masing, misal di kawasan industri Cikupa, Cilegon, Jababeka, Karawang, dan lainnya. Mereka di pabrik-pabrik itu akan keluar dari tempat produksi. Begitu kata Said. Pertama, buruh akan meminta MK setuju untuk membatalkan dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam hak para buruh. Kami meminta Hakim MK untuk membatalkan dan mencabut Omnibus Law pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan. Yang kedua, buruh juga meminta agar THR tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Ketiga, buruh menuntut agar sistem upah minimum sektoral kabupaten atau kota UMSK 2021 diberlakukan. Dan yang terakhir, mereka meminta agar dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas. Buruh akan melakukan demo besar-besaran sebagai aksi lanjutan menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi ini diikuti oleh ribuan buruh di lebih dari 20 provinsi di Indonesia pada Senin 12 April 2021. Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law, dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor bupati wali kota di daerahnya masing-masing. Begitu kata Said dalam konferensi pers virtual hari Senin 5 April. Aksi buruh tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB, dan beberapa provinsi lainnya. Sangat meluas, aksi yang direncanakan pada tanggal 12 April ini dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang. Dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan. Dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi. Dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten kota yang meluas. Ia juga memastikan akan dilakukan aksi ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak akan melanggar ketentuan dari Satgas COVID-19 dan juga aparat keamanan.
Para buruh yang akan melakukan aksi siap melakukan rapid test antigen dan juga protokol kesehatan lainnya. Aksi ini juga akan dilakukan di 1.000 lebih pabrik dan dipastikan dilakukan di dalam lingkungan pabrik tanpa melanggar protokol kesehatan. Jadi menurutnya tidak ada alasan bagi pihak berwajib melarang demo tersebut. Buruh juga mengancam demo lebih besar jika THR tahun ini tidak dibayar penuh sekaligus. Kemudian di saat yang bersamaan, pada 12 April nanti para buruh akan menyampaikan tuntutan agar tunjangan hari raya dibayar penuh, alias tidak dicicil maupun dipotong. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Iqbal mengatakan akan ada aksi yang semakin membesar. Sikap kami pada 12 April, kalau tetap ada pembayaran THR dicicil dan bahkan tidak dibayar penuh, aksi akan semakin membesar, tentu dengan cara kami bagaimana mensiasatinya di tengah pandemi. Pihaknya juga akan berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan. Menko Perekonomian juga bilang dalam satu acara Kadin, yang dikutip oleh beberapa media, mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan pembayaran THR dengan cara mencicil. Untuk itu, pihaknya juga meminta agar nantinya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah tidak menerbitkan surat edaran yang bertolak belakang dengan sikap Airlangga. Negara mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015, itu juga belum dihapus. PP nomor 78 tahun 2015 tidak ada disebut membayar THR itu mencicil. Begitu jelaskan. Ida Fauziah mengimbau buruh menahan diri karena masih dalam masa pandemi. Dia mengatakan memang belum mendengar soal rencana unjuk rasa, namun menurutnya kegiatan pengumpulan massa tidak dilakukan terlebih dahulu. Ida juga menjelaskan menurutnya Kemenaker sudah terbuka menerima masukan. Ida juga berharap hal itu bisa dimanfaatkan tanpa harus berdemo. Menurutnya saat ini kondisi ekonomi belum pulih sejak terjadi pandemi virus corona. Namun THR tetap merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada para pekerja. Oleh karena itu Ida menegaskan pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan pada para pekerja. Ini adalah pendapatan non-upah yang biasanya diberikan pada saat momentum hari raya. Meski demikian belum ada putusan THR tahun ini boleh dicicil seperti lebaran tahun lalu atau tidak. Tahun lalu Kemenaker mengizinkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR. Proses sekarang pembahasan di tim kerja Dappenas dan juga Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Dappenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno. Seperti diketahui, buruh akan kembali menggelar demo gede-gedean. Demo buruh kali ini merupakan aksi lanjutan penolakan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah dilakukan. Aksi diikuti oleh ribuan buruh di lebih dari 20 provinsi di Indonesia pada Senin 12 April. Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor bupati wali kota di daerahnya masing-masing. Ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Senin 5 April.